Deus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sabar, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keselamatan, Tuhan Yesus Kristus telah bertahta di sisi kananmu sebagai Raja semesta alam, namun tetap hadir menyertai kami dalam peziarah kami di bumi ini, agar kami didapatinya setia dalam iman, harapan, dan kasih kepadamu, kepada sesama, dan kepada alam semesta. Lindungilah dan bimbinglah kami untuk ikut serta melaksanakan karya keselamatan putramu dengan mewujudkan kerukunan, perdamaian, dan persaudaraan yang sejati tanpa diskriminasi. Demi Kristus, putramu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih melanjutkan pembacaan kita dari bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Wahyu. Hari ini kita membaca kitab Wahyu bab 14 ayat 14 sampai 20. Aku Yohanes melihat sesungguhnya ada awan putih, di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Lalu keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Maka dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Lalu seorang malaikat lain keluar dari bait suci di surga. Ia pun memegang sebilah sabit tajam, dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Maka buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalirlah darah. Tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita baca Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan.
Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka, dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, baik Injil maupun bacaan pertama dari kitab Wahyu mewartakan kepada kita bagaimana Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil digambarkan sedang menubuatkan kehancuran Yerusalem. Dalam Injil yang baru saja kita baca, Yesus menubuatkan kehancuran bait suci. Tentu saja orang-orang yang mendengar nubuat ini pada waktu itu bertanya kepada Yesus, kapan itu akan terjadi dan apakah tanda-tandanya. Itu sesuatu yang sangat wajar. Dan kemudian Tuhan kita Yesus Kristus pertama-tama berbicara tentang tanda-tanda, dan kemudian nanti dalam Injil Lukas bab 21 ayat 32, Tuhan kita Yesus Kristus akan memberi kerangka waktu dalam satu generasi, atau dalam bahasa Alkitabiah satu generasi itu berarti 40 tahun. Tanda-tanda masa kesusahan digambarkan dalam Injil tadi dalam berbagai bentuk, yaitu akan muncul kesusahan, akan muncul mesias-mesias palsu, penyesat-penyesat yang bahkan mengatasnamakan Tuhan, akan mengacaukan kehidupan ini dengan kebencian, dengan dendam, dengan amarah, dengan ajaran-ajaran palsu yang melawan eksistensi gereja Kristus yang sudah dibangun sejak Kristus menetapkan dasar pembangunan gereja itu pada Simon Petrus yang ditandai dengan sabda Tuhan sendiri, "Di atas batu karang ini Aku akan mendirikan gerejaku, namun kuasa maut tidak akan mampu menghancurkannya." Tapi kuasa maut melalui kesusahan, penyesatan, ajaran-ajaran palsu yang tujuannya hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, itu akan terjadi. Dan kita dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan kita agar kita tidak terkejut, apalagi menjadi takut. Itu yang dikatakan dalam Injil. Lalu ada tanda-tanda perang, pertikaian, pemberontakan, gempa bumi, wabah, dan
tanda-tanda surgawi. Tanda-tanda surgawi tidak lain adalah kesetiaan, ketaatan, kerendahan hati, nyanyian-nyanyian baru yang diwartakan dan dikidungkan terus-menerus oleh para kudus dan para malaikat bersama Sang Anak Manusia yang tidak lain adalah Kristus sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam konteks itu Tuhan kita Yesus Kristus mendesak agar para pengikutnya tidak tertipu, tidak terjebak oleh tipuan-tipuan maut para penyesat yang bahkan mengatasnamakan Tuhan tetapi bersumber pada kepentingan-kepentingan pribadi manusia, bukan pada kehendak Tuhan yang sejati. Kapan dan saatnya memang tidak seorang pun tahu. Kita hanya dipanggil untuk bersikap waspada. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam bacaan yang pertama, Santo Yohanes menggambarkan akhir zaman itu laksana panenan. Saatnya menuai, memilah mana gandum, mana ilalang. Dan hakim terakhir tidak lain adalah Sang Anak Manusia, yakni Yesus Kristus, yang digambarkan memegang sabit yang tajam. Sabit dipakai untuk memanen. Gambaran ini mengingatkan kita saat Yesus membuat perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Dan inilah saatnya menuai tiba, dipisahkan antara gandum dan ilalang. Kecuali itu juga digambarkan bagaimana akhir zaman itu laksana menuai anggur. Kita ingat Tuhan kita Yesus Kristus sendiri mengumpamakan hidup kita dalam relasi kita dengan Kristus laksana pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Asal kita nempel pada Tuhan kita Yesus Kristus dalam kebenaran, pasti akan menghasilkan buah yang berlimpah. Tetapi ada juga anggur-anggur masam yang bukan bersumber dari Kristus tentu saja, tetapi bersumber dari kepentingan-kepentingan pribadi. Dan itu ditandai dengan perpecahan. Setiap perpecahan itu pasti bukan dari Tuhan. Perpecahan adalah buah karya setan. Maka dari itu kita terus dipanggil untuk menjaga kerukunan, perdamaian, persaudaraan di antara kita. Dan bukan penyesatan-penyesatan, apalagi kemudian dengan klaim-klaim kebenaran yang bersumber hanya karena logika manusiawi dan bukan karena logika ilahi. Kehendak Allah jelas menyelamatkan semua orang. Dan siapapun yang berpikir bahwa dirinya yang selamat, orang lain tidak, itu sudah berlawanan dengan kehendak Allah yang berkenan menyelamatkan semua orang tanpa diskriminasi. Tentu saja ada kriteria yang bisa dipakai secara normatif, dan norma itu tidak lain adalah Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Semua yang melakukan kebenaran itu ada di jalan Kristus dan akan mendatangkan kehidupan, bukan kemurkaan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kitab Wahyu digambarkan malaikat pertama memanen gandum, simbol orang-orang kudus yang dikumpulkan seperti berkas-berkas dan disimpan di lumbung surga. Malaikat kedua diutus oleh Anak Manusia untuk memisahkan orang-orang berdosa seperti buah anggur dari pokok anggur, dan penghakiman yang dilambangkan sebagai panen gandum dan anggur membuat kita menyadari apa yang telah diwartakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus
dalam karya publiknya. Gambaran-gambaran yang disampaikan dalam bacaan yang pertama hendak mengingatkan kita, mari kita terus melakukan kebenaran, kebaikan, dan mengupayakan kesucian. Yang baik, yang benar, dan suci pasti sampai kepada Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup, yang akan menjadi hakim kita pada akhir zaman. Syukur kepada Allah, kita boleh mengenal dan mengimani Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menjadi hakim pada akhir zaman nanti. Pengenalan di dalam iman, harapan, dan kasih yang ditandai dengan kerendahan hati dan syukur kita untuk terus mewujudkan kebaikan, kesucian, kebenaran dalam kerukunan persaudaraan akan menjadi buah-buah manis, laksana anggur manis, dan gandum yang menjadi persembahan terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita selalu dianugerahi ketaatan dan kerendahan hati, mengupayakan kehidupan yang rukun, damai, sejahtera, dalam semangat persaudaraan, sebagai gambaran tentang hidup dalam kebahagiaan surga, juga ketika masih berjuang di dunia ini. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat tetap, semangat tanpa sabat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.